Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala. Saya akan menemani kalian kurang lebih setengah jam ke depan. Saat ini, kita memasuki bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Sebuah periode suci yang di dalamnya kita diberkati dengan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah puasa, introspeksi, dan amal kebaikan. Bersama-sama, mari kita sambut Ramadan dengan hati yang penuh syukur dan semangat yang menggebu-gebu. Semoga bulan yang penuh rahmat ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan berkah bagi kita semua. Dan tidak lupa juga, saya meminta doa lagi untuk almarhumah Teh Hera. Semoga almarhumah ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sahabatku di udara yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya dan tim PHR memohon maaf lahir dan batin. Teriakan para orang tua menyuruh anaknya pulang terdengar nyaring di telinga Kiai Hamzah. Hari mulai gelap. Sebentar lagi azan maghrib berkumandang, tanda memasuki waktu malam. Seluruh anak-anak sudah harus pulang sebelum maghrib, supaya mereka aman dari penculikan makhluk gaib yang sedang marak terjadi. Sejak 1 bulan terakhir, ada banyak anak hilang misterius ketika mereka keluar pada malam hari. Kiai Hamzah yang merupakan satu-satunya guru ngaji di kampung terpaksa memindahkan jadwal mengajarnya. Awalnya, Kiai Hamzah mengajar ngaji usai maghrib. Namun, karena kondisi sudah tak memungkinkan, maka ia mengajar pada siang hari setelah sholat zuhur. Awalnya Kiai Hamzah mengira tidak ada masalah lagi setelah ia memindahkan jadwal anak-anak mengaji. Namun di luar dugaan, ternyata beberapa orang tua merasa bahwa Kiai Hamzah adalah dalang dari hilangnya anak-anak di kampung. Hal tersebut terjadi karena Wati, salah seorang warga kampung, tidak suka dengan kehadiran Kiai Hamzah selaku perantau dari Pulau Jawa. "Kiai Hamzah, keluar! Kamu harus bertanggung jawab atas musibah yang menimpa kampung kami." Wati berteriak di depan musola tempat Kiai Hamzah mengajar ngaji. "Jangan sampai kami masuk ke dalam, lalu kami tarik anak-anak kami keluar." Ibu-ibu lain kompak ikut teriak. Mendengar teriakan tersebut, Kiai Hamzah menghentikan kegiatannya. Ia menginstruksikan supaya anak-anak menunggu di dalam musola. Dengan tenang, Kiai Hamzah keluar dari musola, kemudian menyapa ibu-ibu yang wajahnya sudah memerah tanda marah. "Ibu-ibu, ini ada apa? Kenapa ribut di depan musola begini?" tanya Kiai Hamzah. "Jangan sok baik. Kami tahu Kiai pakai ilmu hitam kan dengan menumbalkan anak-anak di kampung kami. Sebelum kedatangan Kiai kemari, anak-anak hidup dengan tenang. Betul ibu-ibu?" Wati bicara, mengompori warga lain. "Astagfirullah. Saya sengaja merantau ke Pulau Sumatera untuk mencari pekerjaan, sekaligus ingin mengajarkan ilmu agama. Kebetulan saya lihat di kampung ini belum ada guru ngaji. Tidak ada maksud lain atas kedatangan saya kemari." "Ibu-ibu jangan percaya omongan Kiai Hamzah. Sekarang kita bawa anak-anak kita pulang sebelum mereka ikut hilang seperti anak lain. Ayo." Wati menerobos masuk ke musola, kemudian menyeret paksa anaknya yang sedang belajar mengaji. Ibu-ibu lain mengikuti aksi yang Wati lakukan. Kiai Hamzah tidak punya cukup kekuatan untuk menahan amarah warga, terutama ibu-ibu. Ia hanya pasrah ketika satu persatu anak-anak dibawa pulang paksa oleh orang tuanya. Kini, kondisi musola tua itu menjadi sepi karena tidak ada anak-anak yang datang mengaji. Beberapa warga ada yang menaruh simpati terhadap nasib Kiai Hamzah, tapi mayoritas justru mengabaikan Kiai Hamzah seolah ia tidak ada.
Desas-desus tentang anak hilang dan kaitannya dengan Kiai Hamzah semakin marak dibicarakan. Bukan hanya berimbas pada musola tempat Kiai Hamzah mengajar ngaji saja yang sepi, namun juga pada pekerjaannya. Sehari-hari, Kiai Hamzah bekerja menjual gorengan di depan rumah sembari menunggu tawaran pekerjaan lain yang datang. Kini, dagangan Kiai Hamzah jadi sepi, padahal dahulu ia punya banyak pelanggan. Untuk mencari pekerjaan lain rasanya sangat sulit, mengingat dirinya bukan warga asli di kampungnya. Kiai Hamzah sengaja merantau setelah istrinya meninggal dunia agar bisa lebih mudah melupakan almarhum istrinya serta tidak merasa kesepian. Selain itu juga, Kiai Hamzah sempat mendengar bahwa mencari pekerjaan di Pulau Sumatera jauh lebih menjanjikan. Itulah kenapa ia tertarik merantau. Siapa sangka, kini nasib Kiai Hamzah tidak sebaik yang dibayangkan. Berbagai masalah hidup di tanah rantau membuatnya tersudutkan. Niatnya untuk mengembangkan ajaran agama Islam justru disambut buruk oleh warga kampung. Fitnah bahwa Kiai Hamzah membawa ilmu hitam makin tersebar luas hingga warga takut mendekatinya. Suatu hari, saat Kiai Hamzah hendak berjualan gorengan di depan rumah, tiba-tiba beberapa anak muridnya datang mendekat. Wajah anak murid Kiai Hamzah nampak murung dan sedikit ketakutan. Kiai Hamzah yang penyayang bertanya kepada anak-anak tersebut, "Kenapa kalian? Masih siang kok ketakutan begini?" Tanya Kiai Hamzah dengan lembut. "Kami ingin belajar mengaji lagi, tapi takut dimarahi sama ibu dan bapak. Boleh kan Kiai kita ngaji diam-diam di sini?" Anak-anak itu bertanya dengan wajah polosnya. "Tentu saja boleh, Nak. Tapi sebelum belajar mengaji ke sini, sebaiknya kalian bicara dengan orang tua terlebih dahulu. Minta izin pada mereka supaya ilmunya berkah." Kiai Hamzah memberikan saran. "Tidak mau. Pasti orang tua kami melarang kami belajar mengaji di sini. Itulah kenapa kami berniat belajar mengaji diam-diam, Kiai," jawab salah seorang anak dengan tegas. Kiai Hamzah diam sejenak. Jika menolak niat tulus anak-anak, tentu ia akan dihantui rasa bersalah. Tapi jika menerima anak-anak belajar mengaji di rumahnya, sudah pasti para orang tua akan murka. Setelah menimbang cukup lama, akhirnya Kiai Hamzah mengambil keputusan. "Ya sudah kalau begitu, besok siang kalian boleh belajar mengaji di sini. Tapi ingat, sebisa mungkin minta izin kepada orang tua kalian ya." Kiai Hamzah akhirnya setuju. "Hore! Kami bisa belajar mengaji lagi!" Anak-anak teriak kegirangan. Melihat raut wajah senang yang terpancar dari wajah anak-anak membuat Kiai Hamzah tersentuh. Bagaimana mungkin ia bisa menolak permintaan mulia dari anak-anak yang ingin belajar mengaji? Hanya saja Kiai Hamzah harus menyiapkan mental karena orang tua anak-anak tersebut kemungkinan belum setuju jika anaknya kembali belajar mengaji kepada Kiai Hamzah. Satu minggu berlalu. Kiai Hamzah berjualan gorengan seperti biasa sambil menyempatkan mengajar ngaji di rumah papan sewaannya. Anak-anak antusias tiap kali Kiai Hamzah mengajarkan ilmu baru. Mereka kini sudah hafal beberapa surat pendek berkat ajaran dari Kiai Hamzah. Tentu saja tidak mungkin jika para orang tua tidak mencium gelagat aneh anak-anaknya. Pada hari ke-7, anak-anak belajar diam-diam ke rumah Kiai Hamzah. Para orang tua kembali mengamuk. Mereka mendatangi rumah sewaan Kiai Hamzah dengan amarah yang membara. Anak-anak di dalam rumah ketakutan. Mereka masuk ke dalam kamar Kiai Hamzah untuk sembunyi. "Kiai Hamzah, keluar! Sudah kami peringatkan dengan cara baik-baik, ternyata begini hasilnya. Keluar! Kiai, jangan sembunyi!
Kembalikan anak-anak kami. Wati kembali menjadi ibu paling frontal di hadapan Kiai Hamzah. Setelah mengamankan anak-anak di dalam rumah, Kiai Hamzah keluar menemui para orang tua yang datang. Ia berusaha menenangkan supaya tidak ada keributan yang terjadi. Sayangnya, emosi para ibu-ibu sudah meluap, tak bisa ditahan lagi. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan salah paham. Saya bisa jelaskan kenapa diam-diam saya kembali mengajar ngaji anak-anak, ucap Kiai Hamzah berusaha menjelaskan. Pembelaan apa lagi? Hah? Kami mau Kiai Hamzah keluar dari kampung kami segera. Kami takut ke depannya akan lebih banyak anak yang hilang. Wati berkata lantang. Demi Allah, saya tidak pernah menculik anak-anak, Bu. Anak-anak ibu sekarang ada di dalam rumah saya. Mereka hanya ingin belajar mengaji, tidak lebih, tegas Kiai Hamzah. Anak-anak keluar satu persatu dari dalam rumah Kiai Hamzah, menghampiri orang tua mereka masing-masing. Raut wajah mereka ketakutan karena telah berbohong pada orang tuanya. Melihat hal tersebut, hati para ibu-ibu mulai luluh. Mereka terdiam dan tidak lagi terlalu menyudutkan Kiai Hamzah. Baiklah, kami beri kesempatan satu kali lagi pada Pak Kiai. Jika nanti Kiai Hamzah berani mengajar ngaji di kampung kami lagi, kami tidak akan segan-segan mengusir Kiai dengan cara paksa. Wati berkata sambil menarik lengan anaknya untuk diajak pulang. Kiai Hamzah berdiri sambil mengelus dada. Tak menyangka dirinya kini dijadikan kambing hitam atas hilangnya anak-anak. Berkali-kali Kiai Hamzah membaca istighfar supaya hatinya tenang dan tidak terbawa emosi. Setelah keadaan mulai membaik, Kiai Hamzah membereskan dagangannya di depan rumah yang sudah berantakan akibat kemarahan para orang tua, terutama ibu-ibu tadi. Sepanjang malam, Kiai Hamzah berpikir keras tentang hilangnya anak-anak di kampung secara misterius. Awalnya, Kiai Hamzah menilai bahwa anak-anak itu diculik. Tapi sampai sekarang, penculik tidak meminta tebusan atau semacamnya. Artinya, anak-anak yang hilang bukan diculik manusia seperti dugaannya, melainkan diculik oleh makhluk gaib. Agar bisa mengembalikan nama baik Kiai Hamzah di kampung, satu-satunya cara adalah masuk ke alam gaib, kemudian membawa anak-anak pulang. Tapi Kiai Hamzah sendiri tidak tahu bagaimana caranya bisa masuk ke alam gaib. Bahkan ada banyak pertanyaan lain yang muncul di benak Kiai Hamzah, termasuk bagaimana jika ternyata anak-anak itu tidak terjebak di alam gaib. Di tengah kebingungan Kiai Hamzah akan posisinya yang terpojok, ia memikirkan satu nama. Nama tersebut adalah Eyang Wira yang tinggal di dekat hutan. Ia merupakan sesepuh di kampung ini sehingga tahu lebih banyak hal mistis apa saja yang terjadi di kampung sebelum kedatangan Kiai Hamzah. Tak mau membuang waktu, Kiai Hamzah langsung datang ke tempat tinggal Eyang Wira. Assalamualaikum, Eyang. Ini saya, Hamzah. Kiai Hamzah mengucap salam sambil mengatakan siapa dirinya. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Cu. Suara serak Eyang Wira dari dalam rumahnya mulai terdengar. Kiai Hamzah masuk ke rumah Eyang Wira yang cukup gelap karena minim penerangan. Rumah tersebut tidak memiliki saluran listrik, bahkan hanya mengandalkan lampu minyak kuno. Pemandangan tersebut nampak tidak biasa di mata Kiai Hamzah. Setelah duduk di bangku kayu milik Eyang Wira, Kiai Hamzah mulai membuka pembicaraan. Terima kasih Eyang, sudah mengizinkan saya masuk. Maksud kedatangan saya ke sini ingin silaturahmi sekaligus bertanya sesuatu. Kiai Hamzah langsung menyampaikan tujuannya. Kamu ingin tanya soal apa, Cu? Eyang Wira menjawab sambil menghisap cerutu di tangannya. Soal anak-anak yang hilang di kampung, Eyang.
Kira-kira sebelum saya datang kemari, apa pernah kejadian serupa terjadi? Tanya Kiai Hamzah. Dahulu, bukan hanya anak kecil saja yang hilang, tapi remaja sampai orang tua juga banyak yang hilang secara misterius. Mereka masuk ke alam gaib dengan berbagai tujuan. Ada yang ingin kaya mendadak, ingin dapat jodoh, dan masih banyak lagi. Sebagian mereka ada yang bisa kembali, tapi keadaannya linglung. Sebagian lagi ada yang tertahan di sana dan tidak bisa pulang. Sebut saja alam tersebut sebagai Kampung Bunian. Eyang Wira menjelaskan cukup panjang. Kampung Bunian? Eyang tahu di mana kampung tersebut? Kiai Hamzah kini mulai penasaran. Tidak semua orang bisa masuk ke sana. Ikuti kata hati nurani kamu. Jika niat kamu tulus untuk datang ke sana, insya Allah kamu bisa menembus kampung itu dan bisa kembali lagi dengan selamat, cu. Eyang Wira menutup ceritanya. Masih ada banyak pertanyaan yang muncul di benak Kiai Hamzah, tapi ia tidak mungkin lagi bertanya pada Eyang Wira. Pertanyaan selanjutnya seakan enggan dijawab oleh Eyang Wira. Entah apa penyebabnya. Merasa tidak enak karena terus bertanya, akhirnya Kiai Hamzah pamit pulang. Ia bertekad akan mulai mencari cara masuk ke Kampung Bunian esok hari. Perbekalan ia siapkan dari malam karena khawatir pagi harinya akan terburu-buru. Tidak ada rasa takut sama sekali dalam hati Kiai Hamzah, meski ia berniat memasuki alam gaib yang dikenal dengan Kampung Bunian. Yang ada di pikirannya hanya satu, yakni ingin membawa pulang anak-anak dan dikembalikan pada orang tua kandungnya. Keesokan paginya, Kiai Hamzah langsung berangkat mencari pintu masuk Kampung Bunian usai sholat subuh. Perbekalan yang sudah ia siapkan sejak malam hari justru tertinggal di meja makan. Ia memang terburu-buru supaya bisa pulang sebelum waktu maghrib. Sialnya, ketika Kiai Hamzah keluar dari rumah, ia berpapasan dengan Wati, tetangganya yang paling frontal. Pagi-pagi sudah mau pergi saja, Kiai? Mau cari tumbal lagi ya? Wati bertanya sinis. Astagfirullah, Bu Wati jangan bicara sembarangan. Kiai Hamzah menjawab dan mulai terpancing emosi. Sudahlah, saya tidak ingin ribut hari ini. Ingat ya, kalau ada anak hilang lagi di kampung kami, maka Kiai Hamzah harus bertanggung jawab. Wati menggertak tanpa rasa takut. Bu Wati punya bukti apa menuduh saya yang menculik anak-anak? Hati-hati kalau bicara. Takutnya fitnah, Bu. Kiai Hamzah membalikkan pertanyaan. Bu Wati bukannya menjawab, justru berlalu meninggalkan Kiai Hamzah. Mulut Wati tak berhenti mengumpat Kiai Hamzah yang baru ditemuinya. Jelas Wati tidak punya bukti kuat bahwa Kiai Hamzah adalah penculik anak-anak, karena selama ini yang Wati tuduhkan hanya asumsinya sendiri. Kiai Hamzah yang tak peduli lagi dengan Wati dan fokus untuk memulai pencarian ke Kampung Bunian. Sebelum berangkat, Kiai Hamzah sempat bertanya pada beberapa warga kampung tentang kemungkinan lokasi Kampung Bunian. Ada yang mengatakan di tengah hutan, di dekat sungai, sampai di atas air. Semua informasi ditampung oleh Kiai Hamzah. Kali ini ia akan memulai pencarian di kawasan dekat hutan karena lokasinya masih cukup dekat dengan pemukiman warga, termasuk dekat dengan kediaman Eyang Wira. Kondisi hutan sangat sunyi. Tidak ada jejak manusia di sana, menandakan bahwa hutan tersebut masih sangat alami, belum terjamah tangan manusia. Kiai Hamzah terus berzikir sepanjang memasuki hutan, supaya pikirannya tidak kosong. Sesekali ia menoleh ke belakang karena takut ada hewan buas menerkam. Hampir setengah hari Kiai Hamzah menelusuri hutan.
Bahkan sampai masuk ke tengah-tengah hutan tersebut, tidak ada tanda-tanda keberadaan kampung Bunian. Kiai Hamzah memilih istirahat dengan menyandarkan tubuhnya pada sebuah batu besar. Nafasnya terengah-engah karena kelelahan. Merasa tenggorokannya sangat kering, Kiai Hamzah mencari air minum di tempat perbekalannya. Loh, mana air minum dan makanan yang saya siapkan tadi malam? Kiai Hamzah bergumam sendiri. Astagfirullah, sepertinya saya lupa membawanya. Kiai Hamzah sadar bahwa makanan dan minuman yang disiapkan tertinggal di meja makan. Hanya ada sarung dan sajadah yang ia bawa untuk sholat di hutan. Kiai Hamzah segera mencari sumber air untuk melepas dahaga. Sayangnya, setelah berjalan di sekitar tempatnya istirahat, ia tidak menemukan sumber mata air sama sekali. Tubuh Kiai Hamzah semakin lama semakin lemah. Ia bahkan tidak kuat lagi menopang tubuhnya sendiri hingga terjatuh ke tanah. Matanya tidak bisa melihat pemandangan sekitar dengan jelas. Di saat bersamaan, Kiai Hamzah mencium aroma makanan yang sangat lezat. Ia sampai menelan ludah saat mencium aroma tersebut. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Kiai Hamzah berjalan ke arah aroma masakan berasal. Anehnya, saat Kiai Hamzah berjalan, kali ini tubuhnya terasa lebih ringan, seolah ada yang menuntunnya. Ditambah lagi, ia merasa sangat mudah menemukan sumber aroma masakan berasal. Kini, Kiai Hamzah berdiri di sebuah perkampungan padat penduduk. Di sana tercium aroma masakan yang semakin menyengat. Kiai Hamzah kemudian mendekati salah satu warga di sana. Permisi Pak, saya lupa membawa bekal. Apa boleh saya meminta segelas air putih? Tubuh saya sangat lemas. Kiai Hamzah berkata dengan nada lirih dan wajah pucat. Tidak ada jawaban dari orang tersebut. Ia hanya menunjuk ke arah sebuah rumah besar dengan cat kuning. Rumah tersebut nampak sangat mewah. Kiai Hamzah seolah terhipnotis dan langsung menuju ke rumah yang ditunjuk. Sesampainya di rumah tersebut, Kiai Hamzah mengetuk pintu beberapa kali sampai tuan rumah membukanya. Silakan masuk. Perempuan cantik berambut panjang membuka pintu, bahkan mempersilahkan masuk Kiai Hamzah. Terima kasih. Kiai Hamzah menjawab, kemudian masuk begitu saja. Entah kenapa apapun yang dilakukan Kiai Hamzah setelah tersungkur ke tanah tadi seakan di luar kendalinya. Karena badan Kiai Hamzah sudah sangat lemah, ia langsung duduk di sofa sebelum tuan rumah mempersilahkan. Saat itu, Kiai Hamzah sadar bahwa aroma masakan yang diciumnya semakin kuat. Artinya aroma masakan tersebut memang berasal dari rumah ini. Tuan rumah menyadari kondisi Kiai Hamzah sedang lapar dan haus. Ia mengambil satu gelas air putih dan sepiring nasi. Kami selalu memberikan hidangan pada siapa saja yang tersesat ke sini. Silakan dinikmati. Panggil saya Kania jika butuh sesuatu. Kania berkata lembut, kemudian meninggalkan Kiai Hamzah agar bisa menikmati hidangan dengan leluasa. Untuk beberapa saat, Kiai Hamzah hanya menatap makanan tersebut tanpa menyentuhnya. Makin lama rasa haus dan laparnya semakin menguat. Tidak ada pilihan lain bagi Kiai Hamzah untuk menolak makanan tersebut. Ia akhirnya membaca bismillah, kemudian mulai menyuapkan makanan ke mulutnya perlahan. Kini tenaga Kiai Hamzah mulai pulih. Badannya sudah jauh lebih baik, bahkan tidak merasa lemas lagi. Kania kembali datang mendekat, lalu duduk di hadapan Kiai Hamzah. Ketika menatap mata Kania, barulah Kiai Hamzah sadar bahwa dirinya berada di alam lain, dan mungkin alam inilah yang disebut sebagai Kampung Bunian.
Mata Kania berwarna kecoklatan dan jernih. Tidak ada garis filtrum di atas bibir Kania yang menjadi tanda khas manusia bunian. Kiai Hamzah sedikit menyesali sudah memakan makanan dari kampung bunian. Ia kini hanya bisa menyerahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Hamzah kenapa jauh-jauh datang kemari? Kania bertanya dengan wajah datar. Kiai Hamzah awalnya sempat bingung kenapa Kania bisa tahu namanya. Tapi ia tidak mau mempermasalahkan hal tersebut. Bisa jadi selama ini Kania memang memantaunya tanpa diketahui karena ia punya kekuatan khusus. Saya mencari anak-anak yang hilang. Apa benar mereka tersesat kemari? Kiai Hamzah bertanya dengan tegas. Benar, mereka datang kemari. Anak-anak itu bernasib malang. Mereka tidak diperhatikan oleh orang tuanya sampai kelaparan. Saat mencium aroma makanan, mereka datang ke sini secara sukarela, bahkan lebih betah tinggal di kampung kami. Lalu kenapa Kiai ingin membawa anak-anak pulang? Kania membalikkan pertanyaan. Kampung ini bukan alam mereka. Biarkan mereka kembali ke rumah orang tuanya masing-masing. Kania diam ketika Kiai Hamzah meminta anak manusia di kampung bunian dikembalikan. Tak lama setelah Kania diam, seorang anak perempuan mungil datang mendekat membawa boneka. Wajahnya terlihat sangat polos tanpa dosa. Silakan tanyakan sendiri pada anak ini, apakah dia mau pulang atau tidak. Kania mempersilahkan Kiai Hamzah. Nah, saya Hamzah, salah satu warga di kampung kamu. Kamu mau ikut saya pulang? Nanti kamu bisa berkumpul dengan orang tua kamu lagi. Kiai Hamzah membujuk. Tidak mau. Saya tidak mau pulang ke rumah. Ibu dan bapak selalu memukuli saya. Tiap kali nilai sekolah saya jelek. Anak perempuan itu berlari memeluk Kania. Sudah jelas, mereka sendiri yang tidak mau kembali pada orang tuanya. Jadi jangan salahkan kami kalau anak-anak ini betah tinggal di kampung kami. Kania berkata penuh kemenangan. Tidak ada orang tua yang menelantarkan anaknya secara sengaja. Saya akan beri pengertian pada para orang tua supaya tidak bersikap kasar pada anaknya sendiri. Kiai Hamzah mulai menjelaskan pada Kania supaya Kania mau memulangkan anak-anaknya ke alam manusia. Apa jaminannya jika anak-anak ini akan diperlakukan lebih baik jika kami pulangkan kepada orang tua mereka? Kania kembali menyudutkan Kiai Hamzah. Saya yang akan jadi jaminannya. Saya rela terkurung di sini sebagai pengganti jika sampai anak-anak ini kembali ditelantarkan. Kiai Hamzah berkata penuh keyakinan. Baiklah kalau begitu. Besok tepat tengah malam, anak-anak akan kembali ke rumahnya masing-masing. Saya pegang ucapanmu sampai kapanpun. Kania berkata dengan tegas. Setelah negosiasi yang cukup panjang, kini Kiai Hamzah bisa pulang dengan tenang karena Kania setuju dengan permintaannya. Tapi tugas Kiai Hamzah kini semakin berat karena ia harus bisa menyadarkan para orang tua agar tidak semena-mena memperlakukan anaknya. Dengan posisi Kiai Hamzah yang tidak disukai oleh masyarakat, maka tugas tersebut bagaikan tantangan. Kiai Hamzah malam itu juga berjalan keluar menyusuri hutan. Perjalanan pulang kali ini jauh lebih cepat dibandingkan perjalanan saat memasuki hutan. Sepanjang perjalanan, Kiai Hamzah terus memikirkan bagaimana cara agar para orang tua mau mendengarkannya. Sesampainya Kiai Hamzah di rumah sewaannya, di sana sudah ada satu orang tua tetangganya bernama Roni menunggu dengan setia. Roni ketiduran di kursi panjang yang ada di teras rumah Kiai Hamzah. Selama ini, Roni termasuk orang yang selalu mendukung Kiai Hamzah dan tidak pernah percaya tentang isu Kiai Hamzah menculik anak-anak di kampung. Ron, bangun, masuk ke dalam kalau mau tidur. Kiai Hamzah menggoyangkan tubuh Roni. Kiai Hamzah, ini bukan mimpi kan? Roni setengah sadar dan berusaha membuka matanya. Iya Ron, ini saya. Kamu kenapa tidur di sini? Kiai Hamzah berkata
sambil membuka pintu. "Saya khawatir Kiai tidak pulang 3 hari. Saya pikir Kiai pergi dari sini," terang Roni. 3 hari? Kiai Hamzah berkata sembari masuk ke dalam, kemudian duduk di kursi sambil menyandarkan punggungnya. Lalu Roni menyusul masuk. "Iya Kiai, warga banyak yang membicarakan kepergian Kiai. Bahkan ada yang bilang Kiai sudah pergi karena menemukan cukup tumbal." Roni menjelaskan dengan nada pelan. "Astagfirullah. Seingat saya bahkan saya baru pergi setengah hari. Kenapa langsung tersebar isu begini?" Kiai Hamzah menjelaskan. "Kiai pergi 3 hari, bukan setengah hari. Saya berani sumpah." Tunggu. Jangan-jangan Kiai pergi ke kampung Bunian? Di sana waktu terasa lebih lambat. Biasanya orang Bunian memancing manusia dengan aroma masakan yang dikenal sebagai samba dewa. Mata Roni mengarah tajam ke Kiai Hamzah menunggu jawaban. "Jadi kamu tahu tentang kampung Bunian?" Kiai Hamzah balik bertanya. Roni menggebrak meja, merasa tebakannya memang benar. Kiai Hamzah sedikit terperanjat, namun hanya mengelus dada. Merasa apa yang dilakukan sudah membuat Kiai Hamzah kaget. Roni merasa sungkan. "Maaf Kiai, kalau membuat Kiai kaget. Saya tidak menyangka Kiai bisa masuk ke sana. Tujuan Kiai ke sana apa? Meminta kekayaan?" Roni bertanya lagi. Roni, kalau mau kaya ya bekerja, bukan minta ke kampung Bunian. Saya hanya meniatkan masuk ke kampung Bunian untuk membawa anak-anak yang hilang. Tanpa saya sadari, saya bisa masuk ke sana, bahkan bernegosiasi dengan mereka. Anak-anak akan dipulangkan malam ini." Mendengar penjelasan Kiai Hamzah, Roni hanya mengangguk pelan. Ia merasa tidak punya hak lagi untuk bertanya lebih lanjut karena jawabannya sudah jelas. Wajah Kiai Hamzah juga terlihat sangat lelah, sehingga Roni membiarkan Kiai Hamzah membersihkan badan, kemudian masuk kamar. Roni sendiri malam itu tidur di kursi ruang tamu rumah Kiai Hamzah karena malas pulang ke rumahnya. Kabar kepulangan anak-anak yang hilang langsung menjadi topik hangat keesokan harinya. Wati yang juga sudah mendengar kabar tersebut bukannya menghilangkan pikiran negatif pada Kiai Hamzah, tapi justru semakin menjadi-jadi. Ia kali ini menyebar isu bahwa Kiai Hamzah sengaja mengembalikan anak-anak supaya bisa memperbaiki namanya. Para orang tua yang sudah berkumpul dengan anaknya kini ketakutan jika anak mereka hilang lagi. Supaya bisa mencegah ketakutan mereka terjadi, akhirnya Wati dan warga lain mendatangi kediaman Kiai Hamzah untuk mengusirnya dari kampung. "Kami tidak mau tahu. Hari ini juga Kiai Hamzah harus pergi dari sini," bentak Wati. "Salah saya apa? Anak-anak sudah kembali. Artinya kampung kita sudah aman. Satu lagi, saya berpesan pada ibu-ibu dan bapak-bapak semua supaya memperlakukan anak dengan baik. Mereka bisa mudah terjebak masuk ke alam lain jika kurang kasih sayang dari orang tua." Kiai Hamzah menjelaskan. Beberapa warga saling berbisik dan merasa bahwa jawaban dari Kiai Hamzah ada benarnya. Tinggal Wati yang masih ngotot dan merasa bahwa Kiai Hamzah adalah dalang dari hilangnya anak-anak. Roni yang masih berada di rumah Kiai Hamzah akhirnya angkat bicara. "Bu, Pak, saya bukannya membela Kiai Hamzah, tapi apa yang dikatakan Kiai Hamzah ada benarnya. Makhluk gaib suka dengan anak kecil yang murung dan kurang kasih sayang. Sebagai orang tua, kita semua harus introspeksi diri," ucap Roni. Kemarahan warga mulai mereda. Ada ibu-ibu yang meminta maaf pada Kiai Hamzah atas perbuatannya. Aksi tersebut membuat ibu lainnya ikut tersentuh dan juga ikut meminta maaf. Mereka mengakui bahwa selama ini kurang menyayangi anak mereka hingga anak-anak mudah dirayu untuk masuk ke alam lain.
Kiai Hamzah berlapang dada menerima permintaan maaf dari para warga. Tinggal Wati yang masih menaruh kebencian pada Kiai Hamzah. Ia menunjukkan wajah sinis seakan tidak terima. Kiai Hamzah tidak begitu peduli dengan Wati. Ia yakin perlahan Wati juga mau membuka mata dan melihat kenyataan yang ada. Oh iya, ibu-ibu dan bapak-bapak semua, saya ingin meminta izin supaya bisa kembali mengajar ngaji. Insya Allah, selama ibu dan bapak merestui, maka proses belajar anak akan lebih mudah, ucap Kiai Hamzah yang disambut persetujuan oleh warga. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.